Suatu ketika datang seorang pemuda dari desa sebelah barat bernama Imade Widyasta. Berhenti wahai gadis ayu, apakah engkau mengetahui di manakah jalur rumah Kinranda? Bolehkah saya pergi bersama denganmu? Iya, boleh saja. Sesampainya di rumah, Ratna memanggil ibunya. Ibu, ada utusan Dewi Durga yang ingin bertemu denganmu, Bu. Ada apa? Siapakah itu? Biarkan ibu menemuinya. Kau, Ratna, tunggulah di sini. Ketika melihat Widyasta, pemuda yang sealiran dengannya, timbullah harapan di hati Kirangda. Perkenalkan Kirangda, saya Imade Widyasta, penganut Dewi Durga. Dan tentunya kedatangan saya di sini ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang ingin kau sampaikan padaku, wahai Widyasta? Dewi Durga menyampaikan jimat ini untukmu, Nyai. Nyai, apakah boleh saya tinggal di sini beberapa waktu? Tentunya boleh, Widyasta. Mari, akan kutunjukkan pondokku ini. Sejak saat itu, selang beberapa hari, Ratna dan Widyasta semakin akrab. Kabar Ratna Manggali yang akan menikah dengan Widyasta itu sudah tersebar di seluruh desa. Pero apa gak Ratna Manggali ati rabi karo Widyasta kuwi. Bener para info iki? Ya bener sih, infoku selalu 1000% akurat, no tipu-tipu. Lek ngono ngabari warga sing liyane ae. Kok iso ya Widyasta iku? Ayo wis, ayo. Sayur, monggo sayure Pak, Bu, monggo tasih seger-seger, monggo dipundhut lan ditumbas. Kemudian datanglah Widyasta yang berjalan terhuyung akibat meminum arak. Hai gadis cantik, kenapa kau sendirian? Apakah kau ingin pulang bersamaku? Kau ini siapa sih? Dari mana? Pergi sana. Dasar cowok gak jelas. Kenapa kau cantik sekali? Apa kau sudah punya kekasih? Apa sih berani-beraninya mengganggu diriku? Aku sudah memiliki kekasih ya. Duh, kesuwen. Ayo, ndang dikeroyok Widyasta iku. Mereka mengeroyok Widyasta sampai tewas. Dan para pemuda itu langsung menyingkirkan jasad Widyasta. Beberapa hari kemudian, berita tentang perkelahian itu sampai ke telinga Kirangda. Ratna, di mana ibumu? Ada apa? Kenapa kau mencariku? Kirangda, apakah sudah tahu kabar tentang calon mantumu yang dikeroyok sampai tewas di pasar itu? Apa maksudmu? Calon mantuku itu telah tewas. Oleh siapa? Oleh pemuda desa Ki. Mereka mengeroyok Widyasta saat berada di pasar dan jasadnya dibuang entah kemana. Tunggu saja pembalasanku. Dasar tak tahu diri. Rasakan betapa ganasnya ilmuku. Rasakan saja dendam calon arang. Bu, jangan keluarkan ilmu hitam ibu. Habislah kampung ini jika ibu melakukannya. Ibu, berhentilah ibu.
mengikuti kerajaan Daha, seorang prajurit melaporkan jika desa Cira terdapat wabah mengerikan. Ampun Paduka, belum lama ini di desa Cira telah terjangkit wabah mematikan yang menjangkit seluruh warga desa. Bagaimana bisa? Kemarin desa itu aman-aman saja. Hasil taninya juga akan panen. Rakyatnya juga hidup damai. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, aku akan pergi ke desa Cira. Mendengar itu, Raja Airlangga langsung pergi ke desa Cira bersama dengan beberapa prajurit. Saat memasuki wilayah desa, Sang Prabu terkejut dengan tatapan kosong melihat keadaan desa yang mengenaskan. Sang Prabu menyuruh sang prajurit menyelidiki dari mana wabah itu berasal. Petaka wabah itu datang dari kemarahan Kirangda, sang calon arang. Panggil Kirangda untuk menghadap kepadaku. Akhirnya Kirangda dan Ratna Manggali datang menghadap Prabu Airlangga. Kirangda, mengapa kau berbuat sekeji ini? Membuat rakyatku menderita. Ilmu hitam dapat saja kau miliki, tetapi jangan menggunakannya dengan salah. Perbuatan mereka juga kejam terhadap hamba dan anak hamba Paduka. Calon suaminya saja dihabisi dengan keji. Apa benar yang dikatakan ibumu Ratna Manggali? Ampun Paduka Raja, cerita itu benar, tetapi para pemuda tak salah, karena Widyasta memang seorang pemabuk dan sering menggoda para gadis. Hamba sering mengikutinya ketika dia pergi keluar. Kirangda kecewa mendengar itu. Dia tak menyangka Widyasta adalah orang yang berperingai buruk. Ayo Ratna, kita pulang saja. Tidak ada gunanya kita terus berada di sini. Apa yang harus aku lakukan untuk menghukum Kirangda? Prabu Airlangga menyuruh prajuritnya untuk meminta tolong pada Mpu Barada. Mohon izin Bu, saya ingin menyampaikan amanat dari Prabu Airlangga. Katakanlah, apa amanat dari Prabu Airlangga hingga mengirim prajuritnya datang ke padepokanku ini? Prajurit itu akhirnya memberitahu amanat dari Prabu Airlangga dan keadaan Daha saat ini. Mpu Barada akhirnya memanggil Bahula. Bahula, datanglah kemari dan duduk di depanku. Bahula, pergilah ke desa Cira dan hentikan amukan Kirangda. Tapi apakah saya mampu, Tuan Guru? Dekatilah anak Kirangda. Dia sangat menyayangi anak gadisnya itu. Menikahlah dengannya. Selama ini banyak pemuda yang takut untuk mendekati Ratna Manggali. Apa dengan cara ini wabah itu bisa dihentikan? Aku sangat yakin jika kau bisa menjadi menantu Kirangda, hatinya akan melunak sehingga dia mau mencabut mantra-mantra kutukan itu. Baiklah Guru, aku akan melaksanakannya. Setelah perjalanan panjang, Bahula tak sengaja bertemu dengan Ratna Manggali di pinggir sungai. Permisi, apakah adik bisa menunjukkan jalan menuju Cira? Siapakah engkau? Kau bukanlah penduduk asli desa ini. Saya Bahula, murid Mpu Barada. Saya Ratna Manggali. Tempat ini bernama Cira. Saya tinggal di sini, Tuan. Mari saya antarkan ke tempat yang Tuan maksud. Apa maumu anak muda? Kenapa kau datang ke sini? Saya Bahula, murid Mpu Barada. Bahasa anak ini sangat sopan sekali. Tunggu, bukankah dia murid Mpu Barada? Saya di sini berniat untuk melamar anak Anda, Nyai. Akhirnya datang juga jodoh anakku. Betapa leganya dadaku ini. Kau memang seorang kesatria karena telah berani melamar anakku. Bahagia hati Bahula karena gadis yang pertama kali ia temui adalah calon istrinya. Akhirnya Mpu Barada mengirim anak buahnya juga. Selamat datang di pondok ini anakku. Rangda sangat senang karena anaknya akan dinikahi oleh murid gurunya dahulu. Selang
Citra dan Ratna Manggali digelar. Rangga sangat senang sampai melupakan dendamnya pada penduduk Daha. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula membawa berkah untuk Desa Cirah. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.